Indonesia dan Malaysia, dua negara Asia Tenggara yang bertetangga ini memiliki sejarah kelam di masa lalu. Ketegangan keduanya ada kaitannya dengan peristiwa kelam di Indonesia yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965. Karena terjadi atau tidak terjadinya penculikan dan pembunuhan para petinggi militer Indonesia pada saat itu, sangat berpengaruh terhadap ketegangan Indonesia dan Malaysia. Bahasan kali ini akan mengupas dari awal terjadinya konfrontasi, pihak-pihak yang terlibat, tujuan konfrontasi, dan hubungan peristiwa G30 SPKI dengan akhir konfrontasi. Bahasan pertama, awal terjadinya konfrontasi. Menurut catatan sejarah, pada tahun 1961, Inggris yang masih memiliki koloni di wilayah Kalimantan Utara berusaha menggabungkan wilayah jajahannya dengan membentuk federasi. Dan federasi yang ingin dibentuk Inggris tersebut bernama Federasi Malaysia. Soekarno selaku Presiden Indonesia pada saat itu yang mengetahui rencana Inggris tersebut, otomatis menentang dengan keras dibentuknya negara Federasi Malaysia di kawasan Asia Tenggara. Alasannya, Soekarno menganggap Federasi Malaysia sebagai boneka Inggris yang ingin menambah kontrolnya di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, rencana Inggris membentuk Federasi Malaysia bertentangan dengan Perjanjian Manila yang sudah disepakati. Bahasan kedua, pihak-pihak yang terlibat di dalam konfrontasi. Pada bahasan pertama ada disebutkan Perjanjian Manila. Otomatis pihak yang turut masuk ke dalam pusaran konfrontasi dan memihak ke Indonesia adalah Filipina. Kemudian pihak lain yang terlibat tentunya Inggris dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena menyangkut konflik antar negara. Namun pihak PBB tidak banyak membantu, karena sebelum PBB mengumumkan hasil penyelidikan terkait sengketa, pada tanggal 16 September tahun 1963, Federasi Malaya bersama-sama dengan Sabah, Sarawak, dan Singapura membentuk Malaysia. Mengetahui Federasi Malaya mengumumkan pembentukan Malaysia, Soekarno langsung memutus hubungan diplomatik Indonesia dengan Malaysia. Selain memutus hubungan diplomatik, Soekarno juga melancarkan konfrontasi. Akibatnya, terjadi demonstrasi besar-besaran di Kuala Lumpur bertemakan anti-Indonesia. Namun puncak dari konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia adalah saat Soekarno memproklamasikan gerakan Ganyang Malaysia. Dan pada awal bulan Mei tahun 1964, dalam rapat raksasa, Soekarno mengumumkan perintah Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat yang berisikan misi pembubaran negara boneka Malaysia. Bahasan bagian terakhir, pasukan sukarelawan Indonesia terus diterjunkan di medan operasi Dwi Kora melawan pasukan Malaysia, Inggris, dan Australia hingga pada akhirnya, pada akhir tahun 1965, pecahlah gerakan 30 September 1965 yang membuat kekacauan di Indonesia. Para perwira tinggi militer diculik dan dibunuh. Dampaknya, konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia tidak berlanjut. Pasukan yang berada di medan operasi Dwi Kora secara perlahan ditarik. Akhirnya, pada tahun 1966, Soeharto yang mengambil alih kekuasaan Soekarno melakukan penyelesaian konflik dengan kerajaan Malaysia dan ditandatangani perjanjian perdamaian. Melihat konflik Indonesia dengan Malaysia dari tahun 1964 hingga 1965, jika tarik garis besar, apabila tidak terjadi peristiwa G30 SPKI, tidak menutup kemungkinan Perang Dunia Ketiga akan pecah, diawali dengan konflik keduanya. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang patut disalahkan?